Oke, selamat pagi jemaat Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan saudara sekalian di pagi hari ini. Saya cukup percaya kebaikan Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua, kalau ada yang bertanya, apa kebaikan Tuhan, saudara bisa memberitahu, mengingat minimal satu apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, gitu. Karena kalau setiap hari Minggu saya bertemu dengan saudara gitu, saya bisa melihat apa kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Bukan berarti saya tahu apa yang terjadi, tapi saya cukup percaya Tuhan do something pada setiap dari kita. Pada pagi hari ini kita kembali mau melihat firman Tuhan. Saya akan membuka dengan sebuah ayat dari Mazmur 86 ayat ke-11. Mazmur Daud. Di ayat yang ke-11 yang berkata, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu." Dalam bahasa Inggrisnya yang berkata, "Teach me your way, O Lord, so that I may walk in your truth. Unite my heart to fear your name." Saya cukup percaya bahwa doa Daud ini juga merupakan jadi sebuah doa kita bersama. Kita sebagai umat yang sudah diselamatkan, umat yang sudah ditebus oleh Tuhan dalam Yesus Kristus, kita ingin selalu hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Kita ingin selalu hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan itu menjadi kerinduan hati kita. Karena untuk bisa diselamatkan, it's effortless for us. Gitu. Untuk diselamatkan, nggak ada effort dari kita sama sekali. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, and then kita terima keselamatan itu. Tapi untuk selanjutnya, ada bagian yang harus kita pegang. Ada bagian kita yang harus kita lakukan untuk supaya bisa hidup di dalam dan bersama dengan Tuhan. Ada sebuah effort yang harus kita berikan. Kita nggak bisa hanya sekedar diam dan berharap things happen. Sebagai umat yang diselamatkan, kita pengen please Tuhan kita. Kita ingin menyenangkan Tuhan kita. Dengan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Menurut kita. Hidup di dalam kehendak Tuhan, mengikuti jalan-jalannya. Seperti Daud berdoa, "Tunjukkanlah jalan-Mu Tuhan." Hidup di dalam Roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Yang akan mampukan kita untuk hidup di dalam Tuhan. Tuhan mau kita mengexperience, mengalami Dia di dalam kehidupan kita pribadi. Melalui kehendaknya Dia. Pada saat kita bilang kita mau mengikuti kehendak Tuhan, atau pada saat Tuhan menyatakan kehendaknya pada kita, hal pertama mungkin terjadi dalam kepala kita adalah kita proses dulu di kepala kita. Sebuah hal yang sangat natural sebagai seorang manusia, kita berusaha menerima segala sesuatu, memproses dengan kepala kita. Tapi Tuhan tidak mau hanya sekedar kita diam, stop sampai di situ. Karena melalui dalam kehendaknya Dia mau kita juga mengalami di dalam kehidupan kita secara praktikal. Nggak cuma kita tahu kehendak Dia, tapi kita juga bisa alami dan kita dari sini pindah ke sini. Dari kepala pindah ke hati. Karena itulah yang akan membekas di dalam kehidupan kita. Pengalaman yang kita alami secara pribadi bersama dengan Tuhan. Di dalam kehendaknya Dia. Kita terima kehendaknya Dia, kita alami. Dan itulah yang menjadi pengalaman bersama dengan Tuhan. Hanya di kepala tidak kita alami, kita tidak akan bertumbuh. Pertumbuhan kita bersama dengan Tuhan harus kita alami di dalam kehidupan kita pribadi. Pada saat kita berkata bahwa Tuhan itu begitu baik, kebaikan apa yang sudah kita alami dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya mendengarkan tuh Alkitab berkata sebab Tuhan itu baik. His love endures forever katanya kan? Apa iya kita sudah alami dalam kehidupan kita? Itulah yang akan membekas di dalam kehidupan kita.
menjadi pegangan dalam iman kita. Kita terima di kepala kita, kita alami dalam hati kita, itulah yang membekas dalam kehidupan kita. Mazmur Daud berkata bahwa teach me your way, O Lord. Dalam bahasa Ibrania dipakai kata yarah. Yarah itu artinya to cast, to throw. Itu kata dasarnya. To cast artinya melempar kan. Cast a net, dalam arti lemparkan jalamu. To throw, lempar. Jadi waktu Daud berkata, tunjukkanlah jalanmu, dia mau melemparkan dirinya kepada jalan Tuhan. Kebetulan saya sempat belajar sedikit tentang bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu ada beberapa rangkaian gitu. Kalimat aktif, tapi juga dia mempunyai stems. Kita sebut stems, jadi tangkai. Jadi kita memberikan sebuah nuansa yang berbeda pada waktu kita membacanya. Kata tunjukkan itu dipakai suatu nuansa hifil. Jadi saya nggak perlu jelaskan apa itu hifil, tapi hifil itu berbicara adalah sebuah action an action that has been caused or brought about. Jadi sebuah tindakan yang disebabkan oleh sesuatu. Jadi pada waktu Daud berkata bahwa tunjukkanlah, teach me your Lord, dia mau supaya Tuhan membuat dirinya itu terlempar masuk dalam jalannya dia. Dia mau Tuhan buat dia masuk di dalam jalannya dia. Dan dia perintahkan pada dirinya dia. Dia perintahkan pada dirinya dia supaya dia biarkan Tuhan membiarkan dia terlempar masuk dalam jalan Tuhan. Jadi waktu Alkitab kita baca tunjukkan, bukan hanya sekedar kita duduk diam gitu ya. Tunjukkan Tuhan, tunjukkan. Tapi di dalam kata aslinya, Daud itu berkata, Tuhan buat aku supaya aku terlempar masuk di dalam jalan Tuhan. Dan dia perintahkan pada dirinya, aku harus masuk. Biarkan diriku dipimpin oleh Tuhan. Dan gak cuma he feel, tapi ada imperatifnya. Jadi itu kita tahu kata imperatif itu adalah sebuah kata perintah. Jadi dia perintahkan dirinya dia, biarkan diriku Tuhan lemparkan masuk ke dalam jalan Tuhan. Supaya kenapa kata Daud? Supaya dia bisa berjalan di dalam kebenarannya. Supaya hatinya menjadi satu dengan takut akan Tuhan. Hatinya menjadi satu. Dalam bahasa Inggrisnya dipakai unite. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kata bulatkan. Jadi dia bertekad. Tapi unite artinya itu mungkin oleh Dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Jadi dia berpikir demikian. Tuhan menjanjikan seorang anak untuk Abraham. Suaminya katanya, suamiku. Tapi dalam pikiran dia, Tuhan itu tidak pernah berkata bahwa anak ini lahir daripada rahimku, kata Sarah. Oleh karena itu sebenarnya mungkin Hagar yang menjadi bagian dari janji Tuhan ini. Oleh karena itu diberikanlah sebuah saran kepada suaminya Abraham. Ambillah istriku, hambaku Hagar menjadi istrimu. Siapa tahu dari situ lahir seorang anak. Anak yang Tuhan janjikan menurut kepala Sarah. Sebuah tindakan yang sangat genuine, right? Sincere, tulus dari seorang istri. Dia ingin supaya suaminya itu bahagia. Sebuah tindakan yang tidak egois. Ya kan, mungkin suami-suami nggak mau lah gue share suami gue sama istri lain. Ya benar banget. Ini adalah sebuah sacrifice yang sangat besar yang Sarah harus terima. Pada waktu dia berkata demikian, bukan berarti dia itu dia itu tulus, tapi dia tahu harga yang harus dia bayar. Karena dia harus share suaminya, dia harus let go haknya, dan dia harus membagi kasih sayang suaminya dari Abraham.
Pada zaman itu punya lebih dari seorang istri itu normal. Jadi kita kalau bisa melihat Daud punya berapa banyak istri, Raja Salomo berapa banyak, gitu kan? Itu adalah sebuah hal yang normal dilakukan untuk seorang kepala keluarga, seorang lelaki mempunyai istri lebih daripada satu. Tapi Abraham adalah seorang monogami, dia bukan poligami. Dia tidak pernah berpikir untuk mempunyai lebih dari seorang istri. Dan istrinya ya sampai akhir hidupnya cuma ya itu dua, Sarah dan Hagar. Kemudian Hagar diusir keluar kan. Dan kemudian Alkitab kemudian mencatat, dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Kejadian pasal ketiga terulang kembali, di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mirip dah kejadiannya, di mana Hawa waktu itu lagi jalan-jalan di taman, dia melihat buah pohon pengetahuan baik dan jahat, itu menarik hatinya, kemudian dia datang, dia hampiri, akhirnya diambil, dimakan. Adam datang, main nih, mau gak enak makan. Sama, akhirnya karena kejadian itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Abraham mendengarkan saran daripada istrinya. Dia mengambil Hagar menjadi istrinya. Seharusnya Abraham tahu lebih baik. He should know better. Kenapa? Karena yang menerima janji secara langsung itu adalah Abraham. Abra itu dari pihak kedua, dari pihak Abraham. Memang nanti kalau saudara baca ke bawah, kemudian Tuhan akan datang lagi ke yang ketiga kali, disitulah Sarai mendengar secara langsung melalui malaikat Tuhan datang bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak. Dan mereka berdua ketawa, hahaha, dengan ketawa yang sinis. Enggak mungkin. Abraham seharusnya tahu lebih baik, karena dia tahu, sebenarnya saya cukup percaya tahu Abraham itu, Tuhan berkata demikian, dia tahu maksudnya apa. Dia tahu sebenarnya Sarah lah yang akan melahirkan anak ini, bukan Hagar. Tapi kenapa kok Abraham itu akhirnya mendengarkan perkataan suami istrinya? Karena dia pun dalam hatinya sudah menunggu begitu lama. Dia punya long desire, 10 tahun menantikan kelahiran seorang anak. Dan dia pun menjadi puzzle dan bertanya, apakah benar yang dia percaya ini benar? Dia pun sempat ragu. Pada saat keinginan kita melebihi, mengatasi iman kita, mengatasi lebih daripada Tuhan, kita akan mengikuti keinginan kita daripada mengikuti apa yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi Abraham pengen punya anak, dia nunggu, kebetulan istri gue kasih advice supaya yaudahlah nih punya anak dari Hagar. Kalau kita dengar sering mengikuti berita Indonesia, ada yang sering berkata bagaikan botol ketemu tutupnya. Ada kalau suka ngikutin berita Indonesia, ada yang pernah berkata begitu. Klop, pas. Abraham berkata, wah cocok gitu. Akhirnya oke lah. Abraham pun mengakhiri Hagar. Abraham dan Sarah mereka adalah sepasang suami istri yang sangat taat kepada Tuhan dan mereka sangat siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Mereka dari sejak awal menunjukkan ketaatan demi ketaatan kepada Tuhan. Pada waktu mereka dipanggil keluar dari tanah orang tuanya, mereka tanpa bertanya-tanya mereka keluar dari tanah orang tuanya. Kemudian kita bisa lihat cerita demi cerita bagaimana Tuhan menyertai perjalanan mereka. Tapi satu hal yang mereka lupa bahwa mereka tidak mencari tahu bagaimana jalan Tuhan supaya anak ini bisa lahir. Bagaimana caranya? Kita punya hati yang pengen mengikuti Tuhan. Kita punya hati yang mau taat kepada Tuhan. Kita mau mengikuti setiap jalannya Dia. Tapi biarlah dalam hati kita tanamkan, kita juga mau mengikuti jalan dan caranya
Tuhan. Hudson Taylor, seorang misionaris dari Inggris, seorang misionaris yang membawakan Injil sampai ke tanah Cina. Quotationnya dia yang paling sering di-quote berkata demikian. God's work done in God's way will never lack God's supply. Pekerjaan Tuhan dilakukan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Dan Tuhan tidak akan pernah kehabisan jalan. Sekali lagi, God's work, God's way. Tuhan berkata, my will, my way. Kehendakku, jalanku, kata Tuhan. Kesalahan Abraham dan kesalahan Sarah seringkali juga menjadi kesalahan yang sering kita lakukan. Kita tahu kehendak Tuhan, tapi kita mau berjalan di dalam jalannya kita. Kita punya berpikir bahwa kita punya satu hak prerogatif untuk memilih jalannya kita. Setiap dari kita mempunyai keinginan, setiap dari kita punya sebuah harapan. Saya cukup tahu apa yang saudara inginkan dalam setiap kita berbicara, saya bisa tangkap apa yang saudara pikirkan. Tapi satu pesan yang mungkin saudara perlu pegang bahwa keinginan itu tidak salah. Tapi make sure bahwa saudara memilih jalan yang tepat. Jangan kita sampai salah jalan. Abraham dan Sarah ingin punya anak. Akhirnya mereka mendapatkan seorang anak. Anak itu bernama Ismail dari Hagar. Saudara, pada waktu kita memiliki sebuah keinginan dan kita memilih jalan yang daging ini menyuruh kita lakukan, kita akan melahirkan sebuah buah yang disebut dengan buah Ismail. Saudara boleh pilih buah apa yang saudara mau hasilkan. Saudara mau dapatkan Ismail atau saudara mau dapatkan Ishak. Saya cukup percaya apa yang saudara inginkan, saudara bisa capai. Apa yang kita inginkan, kita bisa capai. Saudara berpikir untuk mau menabung punya uang, untuk bisa beli rumah. Saya cukup percaya saudara bisa dapatkan. Saudara mau mengumpulkan uang untuk bisa sekolah dan sebagainya, saya cukup percaya bahwa saudara bisa lakukan dan saudara bisa dapatkan uang itu. Saudara mau punya karir yang baik dan sebagainya, saya cukup percaya kita semua di sini punya bright, kepala yang hebat, pintar-pintar. Saya cukup percaya saudara bisa dapatkan itu. Tapi pertanyaannya, buah apa yang kita mau hasilkan? Kita mau menghasilkan Ismail atau kita mau menghasilkan Ishak? Karena dua ini berbeda. Dan dua-dua ini melahirkan seorang anak toh. Abraham akhirnya punya anak. Tapi yang Tuhan janjikan bukan Ismail. Yang Tuhan janjikan adalah Ishak. Kita pilih buah apa yang kita mau hasilkan. Tapi sebelum saudara memilih kalau diri kita dihadapkan sebuah pilihan, jalan mana yang mau kita pilih, dan buahnya, saya berikan apa itu buah Ismail. Seringkali dalam kehidupan kita tidak punya banyak pilihan, tapi saudara kalau punya banyak pilihan, bagus juga sih. Ya kan? Bisa punya choice A, B, C, D. That's good. Kalau kita punya option seperti demikian. Tapi kalau option kita cuma satu, is also good. Jadi kalau saudara kita berpikir, gue nggak punya option nih, this is the only option. Kalau cuma itu, bersyukur juga bahwa ya udah, itulah jalannya kan, kira-kira demikian.
Bersyukurlah bahwa ternyata kita nggak usah pusing bahwa mungkin inilah jalannya. This is the only way yang kita harus dengan setia berjalan di dalamnya. But whether kita only have one options or too many options, the only option we have to choose is God's way. Doesn't matter it is how many options we have. Apa itu the fruit of Ismail? Ismail adalah sebuah buah yang lahir dari keinginan daging. Sebuah keinginan lahir dari ingin memuaskan keinginan pribadi. Keinginan Sarah, keinginan Abraham. Nafsu. Karena mereka tidak bisa lagi melihat Tuhan. Yang mereka pikirkan hanya sebuah permasalahan mereka. Jelas, pada waktu buah Ismail itu lahir akan ada terlihat tanda-tandanya. Perhatikan ini tanda-tandanya. Kita lihat dulu Galatia pasal 5 ayat 19 ke 21 yang berkata demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Inilah yang akan dihasilkan pada waktu kita mengikuti keinginan daging kita. Buah ini akan dihasilkan. Ketika Abraham menghampiri Hagar dan Ismail lahir, buah ini immediately terjadi di dalam keluarga mereka. Hagar menciderai Sarah, ya kan? Hagar menghina Sarah. Kenapa? Karena dia menganggap hina, rendah tuannya karena lu gak bisa punya anak, gua bisa punya anak. Dia merasa dirinya lebih hebat. Kemudian terjadi lagi perseteruan, perselisihan antara gak cuma Sarah dengan Hagar, tapi Sarah dengan Abraham. Di ayat selanjutnya kita membaca bahwa Sarah mulai berkata, "It's all your fault," katanya. Ya kan biasa kan kalau dalam suami istri, salah lu nih gitu. Kalau suami, loh kok gua gitu kan. Inilah yang terjadi. Sarah menyalahkan Abraham. Ini salah lu gitu. Loh. Si Sarah bilang, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu katanya. Lah, idenya dari siapa gitu kan? Idenya kan dari Sarah. Terus dia nyalain Abraham. Tapi bukan salah Sarah juga. Yang memutuskan Abraham. Kemudian Abraham bilang, hambamu ini di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Jadi dia mau lepas tanggung jawab lah. Suka-suka lu lah. Gue gak mau tahu. Ini gue balikin ke lu. Lu atur lah apa yang lu mau. Kemudian Sarah melakukan apa yang dia lakukan. Alkitab mencatat dia menindas Hagar. Hagar pun memberontak. Inilah hasil dari daging. Pada saat kita memilih Hagar, kita melahirkan Ismail. Di dalamnya akan ada perseteruan, perselisihan, hawa nafsu, kepentingan diri sendiri, dan sebagainya katanya Alkitab. Jadi listnya masih panjang. Kitab Galatia pasal ke-5 ayat ke-21 ini tidak berhenti di situ. Nggak sampai pesta pora, titik. Masih Paulus memberi kata dan sebagainya. Jadi listnya masih keep going on and on and on. Apakah ini yang kita mau? Buah yang kita mau hasilkan? Apakah kita mau pilih jalan Hagar? Dan kita melahirkan Ismail? Atau kita mau menunggu sampai anak perjanjian ini lahir, Ishak.
Di mana di dalamnya adalah menghasilkan buah roh, di mana ada kasih, sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang mana yang kita mau hasilkan? Cukup gampang untuk mengetahui, identify diri kita. Buah apa yang sedang kita hasilkan. Just simply jujur aja dengan diri kita sendiri. Kita yang bekerja, just ask yourself, ourselves. Apa sih yang kita cari? Apa yang kita cari? Is it Ishak yang ingin kita lahirkan atau Ismail? Adalah sebuah hal yang sangat kita bisa lihat. Jadi kita lihat untuk mencoba mewujudkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita do it on our own way. Itu akan bisa membawa sebuah hal yang negatif. Menghasilkan buah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Musa, dia tahu dia dipanggil untuk membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Pada satu hari dia berjalan, dia melihat salah satu kawanannya, bangsa Israel digebukin sama orang Mesir. Dia mengambil keputusan di dalam tangannya, dia bunuh orang Mesir ini. Kemudian pada hari berikutnya dia melihat kembali dua orang bangsa Ibrani berkelahi. Dia mau melerai gitu. Tapi bangsa ini menolak dia. Siapa lu? Apa lu juga mau bunuh gua? Gitu. Akhirnya Musa down dan dia ketakutan dan dia pergi ke padang gurun. It's always a bad idea to try accomplish God's plan in our own way and our own timing. Kita juga tidak kita tidak mencoba menolong Tuhan, saudara. Kita nggak perlu menolong Tuhan. Tuhan itu tidak perlu kita tolong, kitalah yang perlu ditolong. Sama seperti Saul yang waktu itu menunggu bersama dengan pasukannya dan rakyat Israel. Dia menunggu Samuel untuk datang. Untuk mempersembahkan korban bakaran, karena sebelum korban ini dipersembahkan, bangsa Israel tidak bisa maju berperang. Sedangkan pada waktu yang bersamaan, bangsa Filistin sudah mulai mendekat. Makin dekat, mereka ketakutan, mereka gentar. Tapi perintahnya adalah jangan persembahkan korban ini, tunggu sampai Samuel datang. Samuel bilang, dalam 7 hari aku datang. Tapi dia datang 1 hari setelahnya, hari ke-8. Tapi pada hari yang ke-7, karena rakyat sudah begitu ketakutan dan mendesak, akhirnya Raja Saul memutuskan, yaudahlah gue bantuin deh Samuel. Udahlah Tuhan, gak usah repot-repot tunggu Samuel. Lama nih dia. Telat dia. Udahlah Tuhan, let me do it. Dia persembahkan korban bakaran ini. Apa yang terjadi setelah itu? Saul ditolak oleh Tuhan menjadi raja. God's will, God's way. Kehendak Tuhan, caranya Tuhan. Untuk kita supaya bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam jalannya, tidak ada jalan, kita butuhkan kekuatan Roh Kudus. Kita butuhkan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa terus bersama dengan Dia. Sangatlah harus diakui, Abraham dan Sarah itu struggled. They struggled. Karena penantian mereka 10 tahun lamanya. Dengan demikian saya rasa itu juga menjadi sebuah struggle buat kita. Kita pun akan struggle. Tapi Tuhan berikan
Tuhan Yesus bilang akan ada seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Kembali kepada ayat pembuka kita. Mazmur 86 ayat yang ke-11 tadi. Mazmur Daud, Raja Daud berdoa, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Unite my heart to fear your name. Doa kita bersama adalah supaya kita memberitahu pada diri kita sendiri untuk membiarkan Tuhan menyebabkan kita masuk di dalam jalan-jalannya Dia. Supaya kita bersedia diajar oleh Tuhan untuk berjalan di jalan-jalannya Dia. Supaya kita mau terus bersandar dan percaya kepadanya pada saat kita berjalan di dalamnya Dia. Pada saat kita lihat tidak ada jalan lain, kelihatannya mungkin. Tapi kalau Tuhan memimpin kita ke sana, percayalah Tuhan akan bertindak. He wants us to experience Him from knowing His will or His promise translate into our practical experience in our life. Dia mau kita alami Dia, kenal Dia. Dari mengetahui kehendaknya Dia, janjinya Dia. Yang translasi, apa tuh translate dalam bahasa? Yang kita bisa alami secara langsung dalam kehidupan kita secara sehari-hari. Mari kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa.